bertemu lagi bersama saya Guntur Tondang di Risboa Channel. Ya, kembali lagi kita ngebahas terkait pagar laut Tangerang, Banten. Ya, topik ini tidak henti-hentinya kita ikutin, kita kupas tuntas sampai pengadilan ketuk palu. Siapa dalang dari pagar bambu, ya, yang tertancap sepanjang 30 km ya di pesisir laut Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, yang meliputi sekitar 5 kecamatan. Namun asiknya hanya satu kepala desa yang sampai saat ini ya, menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Ya. Dan diketahui memang di desa tersebutlah keluar sertifikat tanah. Ya. Kita tidak tahu pasti itu berapa bidang yang sertifikat hak milik dan berapa bidang yang sertifikat hak guna bangunan. Kita patut mengapresiasi kepada Kabareskrim Polri, ya, tidak perlu 60 hari sudah menetapkan 4 tersangka. Ya. Kita ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya menindaklanjut ya, atas hebohnya masyarakat Indonesia dengan adanya peristiwa penanaman bambu sepanjang 30 km ya, di perairan Tangerang, Banten. Terima kasih kita ucapkan kepada Kabareskrim Polri, kita dukung semoga Kabareskrim Polri semakin semangat, semakin profesional, semakin bijaksana dalam mengembangkan kasus ini. Ya, setelah ditetapkannya Kepala Desa Kohot, Sekretaris Desa, beserta 2 orang ya, yang dinyatakan tersangka sebagai penerima kuasa dari perangkat desa untuk pengurusan sertifikat tanah yang sebanyak 280 bidang. Ya. Di wawancara sebelumnya, ya, Kepala Desa menyampaikan 2 penerima kuasa ini adalah orang eksternal. Mereka ini bukan warga desa sekitar, ya, namun dari pihak ketiga eksternal menawarkan, memberikan penawaran kepada perangkat desa bahwasanya mereka dapat pengurus sertifikat tanah tersebut secara gratis. Ya, wah, wajar dong. Ya, kepala desa dan sekdesnya, perangkat desanya menyambut dan warganya pun pastinya menyambut dengan riang gembira. Ada orang pihak ketiga yang datang menawarkan diri untuk pengurusan sertifikat tanah. Artinya yang jadi pertanyaan dan perlu ditindaklanjut sama Kabareskrim, apa profesi dari 2 orang penerima kuasa ini? Siapa yang memerintahkan mereka? Tidak mungkin dong. Ya, apakah kalau mereka tadi misalnya pejabat publik, ya, anggota wakil rakyat gitu ya, wajar mereka menawarkan. Ya. Namun kalau kita pelajari, ini bukan legislatif dan bukan juga yudikatif, bahkan eksekutif. Ini adalah pihak ketiga, ya, dari pihak swasta, corporate, yang menawarkan kepada perangkat desa untuk pengurusan sertifikat. Nah, artinya 2 penerima kuasa tersebut perlu ditindaklanjut. Dari mana dana mereka untuk mengurus 280 bidang tersebut secara gratis? Siapa donatur mereka? Kemudian siapa yang memerintahkan mereka? Ya, tidak mungkin
mereka mengurus 280 bidang tanpa ada dana. Ya. Apalagi kita tahu sendiri di Indonesia ini. Dan setelah itu pihak penyidik Kabareskrim Polri seharusnya memeriksa kembali di pihak BPN, ATR BPN. Ya. Artinya dari dua penerima kuasa ini akan bisa berkembang tersangka-tersangka selanjutnya. Ya. Kenapa bisa ditimbulkan sertifikat tanah? Ya mungkin dari pihak ATR BPN ya yang kita dapat, ya mereka hanya terima dokumen tanpa memastikan keabsahannya, dan itu tidak mungkin. Pihak ATR BPN ini juga perlu disidik, ya disidak, ditindaklanjutin siapa orang-orangnya ini. Kita berharap di Indonesia ini tidak ada lagi orang-orang yang seperti itu. Ya, kita berharap. Ya kalau ada pejabat tanah yang bisa sembarangan menerbitkan sertifikat tanah, ya bisa kacau ini orang-orang susah, orang-orang rendah, masyarakat kecil. Bisa jadi seperti yang di Medan itu, ada satu orang bisa memiliki tanah begitu luas di kota Medan. Ya, di Deli Serdang, di pesisir kota Medan. Walaupun itu Kabupaten Deli Serdang, ada sebagian masuk kota Medan. Masa bisa satu orang memiliki tanah seluas itu? Itulah yang kemungkinan akan terjadi di Kohot ini. Ya. Jadi kita berharap pihak Bareskrim Polri ya bertindak lebih profesional. Ya, ini Bareskrim Polri, tim penyidiknya sanggup nggak ini menolak uang 1 koper seandainya ditawarkan satu orang 1 koper? Nah di sini yang perlu kita kawal ya, masyarakat harus mengingatkan ya. Sekarang ini kita bisa melalui media sosial, mungkin kita membuat konten ataupun kita membagikan konten yang sudah ada ya, agar sampai ke pihak Bareskrim Polri. Di Indonesia ini tanpa konten sekarang sudah sulit. Ini aja pagar laut saya perhatikan sudah mulai kurang peminatnya memantau. Oh, makin lambat makin tidak panas lagi. Ini harus kita kawal ketat sampai tuntas, sampai ketemu siapa dalang dari penanaman bambu sepanjang 30 km di Tangerang, Banten tersebut, yang tidak jauh dari wilayah Pantai Indah Kapuk dan PSN. Ya. Saya Guntur Tondang sebagai founder sebuah channel, sebagai anak muda yang semangat menatap Indonesia maju, ya, yang berharap Indonesia maju di 2045, ya, yang berharap supaya kita lebih baik ke depannya, ya. Jangan sampai ada mafia-mafia yang begini lagi. Ya masa bisa? Jangan-jangan nanti banyak sertifikat masyarakat kecil yang bisa digandakan. Orang laut aja bisa diterbitkan sertifikatnya, apalagi daratan. Jadi kita berharap, kita mendukung Bareskrim Polri untuk menindaklanjut terus ini. Siapa yang memerintahkan 2 orang yang mendapatkan kuasa dari perangkat desa tersebut? Siapa donatur mereka bisa mengurus dari 280 bidang sertifikat tanah terbit 260 sertifikat bidang sertifikat tanah? Siapa donatur mereka? Dan perlu diperdalam lagi, siapa dari pihak ATR BPN yang menerbitkan sertifikat tersebut? Yang keempat, atas nama siapa saja 263 bidang tanah tersebut? Coba dipastikan apakah memang itu warga Kohot, jangan-jangan di luar Kohot. Ya, kita berharap dan kita memberikan support, semangat kepada Kabareskrim Polri. Kita tunggu tersangka selanjutnya, ya. Masyarakat belum puas kalau hanya 4 orang tersangka tersebut, karena ini hanya pion. Ibarat kalau Bang Iwan Fals bilang, ini pion. Kita mau cari tahu ini siapa kastelnya, siapa rajanya. Salam dari saya, Guntur Tondang.